Sahroni mengatakan, isu kudeta seharusnya hanya diketahui oleh internal partai tersebut. Menurutnya, seharusnya AHY hingga ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan ketua Majelis Tinggi Demokrat bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah ini secara internal. Guys, Selasa 2 Februari 2021 sore-sore gini kita ketemu di Afternoon Tea. Ya, gue nemenin lu nih buat ya santai lah sore-sore. Habis seharian WFH ya. Capek juga kita ya. Ya, yang enak sore gini kita ngeteh ya sambil ditemani mungkin dengan apa kue-kue kecil begitu. Oke, kita masih ngomongin tentang kudeta ya guys. Tapi nggak usah serem-serem amat. Ini bukan kudeta sebuah negara lagi ya. Ini adalah kudeta dari atau dugaan ya lebih tepat. Dugaan kudeta terhadap kepemimpinan dari Partai Demokrat. Nah, kita tahu partai ini adalah partai yang didirikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, yang kemudian dilanjutkan kepemimpinannya oleh anak sulungnya ya, Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kita kenal sebagai AHY. Nah, ini ada berita yang judulnya lumayan bombastis ya dari CNN Indonesia. Judulnya ini berita hari ini ya, masih hangat juga nih. Nasdem sebut Demokrat buka aib sendiri soal isu kudeta. Ya, yuk kita baca. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap isu kudeta justru merugikan partai berlambang bintang Mercy itu. Bintang Mercy ya? Oh iya benar, gue lupa. Udah agak lama gue gak lihat ya. Sahroni menyebut Demokrat saat ini terkesan sedang membuka aib sendiri. Ya, ini kata-kata dari Pak Sahroni ya. Pernyataan AHY ini tentunya selain menimbulkan kekisruhan di publik juga sebenarnya bisa membuka aib sendiri. Ini justru sangat merugikan Demokrat karena menunjukkan bahwa Partai Demokrat atau PD sedang dalam kondisi internal yang tidak baik. Sahroni mengatakan isu kudeta seharusnya hanya diketahui oleh internal partai tersebut. Menurutnya seharusnya AHY hingga ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan ketua Majelis Tinggi Demokrat bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah ini secara internal. Nah ini lanjutan statement dari Pak Sahroni ya. Kan Mas AHY, Mas Ibas, ya Ibas ini Edi Baskoro ya, adik dari AHY. Kalau gua nggak salah jabatannya wakil ketua umum ya. Dan Pak SBY tentunya memiliki power yang sangat tinggi di Partai Demokrat. Sehingga seharusnya masalah internal seperti ini bisa mereka selesaikan sendiri. Lebih lanjut Sahroni menilai situasi yang tengah dialami Demokrat adalah ujian bagi AHY sebagai pemimpin tertinggi sebuah partai politik. Mas AHY sedang diuji sebagai ketua umum dengan isu internal katanya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan ada pihak di lingkaran dekat Presiden Jokowi yang hendak mengambil paksa partainya lewat jalur Kongres Luar Biasa atau KLB. AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut. Sementara Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menuding Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai sosok di balik upaya kudeta partainya tersebut. Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat. Jawaban saya KSP Muldoko, kicaunya lewat akun Twitter pribadinya Senin 1 Februari. Merespons tudingan tersebut, Muldoko menyarankan seorang pemimpin harus kuat dan tidak boleh mudah terbawa perasaan atau baper serta terombang-ambing. Nah ini kata-kata Pak Muldoko ya. Saran saya ya, menjadi seorang pemimpin harus pemimpin kuat, jangan mudah baperan, terombang-ambing dan seterusnya. Ini disampaikan dalam konvers ya yang berlangsung secara daring Senin malam. Jadi kayaknya gercep juga ya Pak Muldoko ketika isu ini terbuka ke permukaan, ke publik langsung direspons.
Ya guys, bagi gua ini isu yang menarik ya, makanya gua sajikan ke lu di afternoon tea hari ini. Gini, memang betul ya, di satu sisi gue setuju sama Pak Sahroni. Hal-hal seperti ini, dinamika organisasi, konflik ya, apapun bentuknya, sesungguhnya adalah satu hal yang sangat wajar, iya kan? Karena organisasi itu adalah kumpulan manusia. Secara teoritis memang dikatakan organisasi itu adalah kumpulan manusia yang memiliki tujuan yang sama. Ya, idealnya begitu. Tapi perlu kita ingat bahwa yang namanya organisasi itu kumpulan manusia dan manusia itu unik ya. Tiap manusia itu punya kepentingan. Tiap manusia itu punya aspirasi. Ada yang sifatnya overt, overt itu artinya terbuka, disampaikan, diketahui oleh orang lain. Ada yang covert, yang tertutup. Nah, aspirasi tadi, kalau bahasa agamanya niat gitu ya, itu pasti akan direfleksikan dalam bentuk tindakan. Nah ya, nah sekarang kita lihat Partai Demokrat itu bukan organisasi sosial, ya kan? Dia juga bukan organisasi keagamaan misalnya. Dia adalah satu organisasi politik. Nah, yang namanya organisasi politik, partai politik itu tujuan umumnya apa sih? Ya. Nah, jangan lihat visi misinya ya. Secara teoritis yang paling elementer yang namanya partai politik itu tujuannya ya mendapatkan kekuasaan. Ya sekali lagi ya, lu jangan ngerasa bahwa kata-kata mendapatkan kekuasaan itu hina atau gimana. Enggak, itu kata-kata yang netral. Ya. Jadi kalau kita berusaha mendapatkan kekuasaan itu netral. Nah, nanti persoalan gimana caranya ya. Kemudian setelah didapat kekuasaan dipakai apa, itu another story ya. Disitulah kita bisa berdebat masalah nilai-nilai ya. Apa yang kita anggap baik, kita anggap buruk, dianggap pantas nggak pantas, dianggap layak nggak layak ya. Itu another story. Tapi basically kembali bahwa yang namanya parpol itu kumpulan orang yang tujuannya adalah mendapatkan kekuasaan. Bahasa kasarnya, ya pastilah ya orang-orang yang ada di situ itu punya keinginan untuk berkuasa, ya kan ya? Atau setidak-tidaknya menjadi bagian dari kekuasaan. Kira-kira begitu. Ini gampang ya. Nah, so it is very normal kalau kemudian mereka akan akan fight gitu. Ya, akan fight untuk saling mempengaruhi dan lain-lain dalam rangka mendapatkan kekuasaan dan disitulah peluang konflik itu terjadi. Ya, jadi gue ingin bilang bahwa konflik dalam satu organisasi, apalagi organisasi yang niatnya adalah mendapatkan kekuasaan seperti parpol itu very normal. Jadi kalau ada parpol ya ada satu parpol lah ya yang merupakan partai politik terbesar, pemenang pemilu gitu ya. Ya nggak perlu disebutkan namanya, tapi lambangnya adalah banteng bermoncong putih, ketahuan ya. PDIP misalnya ya. Itu kan eh senior-seniornya pejabat teras partainya selalu mengatakan partai mereka itu solid ya. Gue inget banget ya pas gue bikin podcast tentang apa gitu, itu gue baca di satu berita ada satu kader Demokrat mengatakan, kader PDIP mengatakan bahwa di partai mereka itu nggak ada perbedaan pendapat. Bahwa semua kader itu tegak lurus kepada Ibu Ketua Umum yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya menurut gue boleh lah ya. Tapi agak nggak make sense gitu. Ya, masa iya nggak ada kepentingan? Teorinya mengatakan kepentingan, pergesekan konflik itu pasti ada. Even faksionalisasi ya, pengelompokan-pengelompokan berdasarkan kepentingan yang sama, concern yang sama itu pasti ada. Nah, nah disitulah ya kembali gue katakan gue setuju sama statement Pak Sahroni sebagian ya, nggak total. Gue setuju bahwa memang ini ujian bagi siapapun yang memimpin partai, termasuk bagi AHY. Ini ujian kepemimpinan, ujian leadership. Karena memang kalau kita lihat sebagai satu organisasi, partai politik tadi ingin mencapai tujuan yang meraih kekuasaan, maka mereka harus punya kekuatan untuk melakukan collective action, ya. Dan untuk itu soliditas jadi penting. Nah, secara teoritis soliditas itu memerlukan apa? Memerlukan kehadiran seorang pemimpin yang mampu menjadi solidarity maker. Nah, ya, menaungi nih seluruh anggota ya, konstituennya internal dalam partai yang tadi kepentingannya bisa jadi macam-macam. Nah, kita tahu ya bahwa AHY ini praktis belum lama nih terjun ke politik ya. Kalau gua nggak salah ya baru ketika dia mengundurkan diri dari TNI, kalau nggak salah jabatan terakhirnya adalah Mayor Infanteri ya, mundur dan kemudian jadi calon gubernur DKI di dalam Pilkada DKI 2017. Ya, sependek pemahaman gua itu adalah event pertama di mana AHY maju di dalam gelanggang politik. Jadi
usia berpolitiknya itu belum lama ya, belum nyampe 4 tahun. So, wajar ya ini mulai muncul nih ujian-ujian sejauh mana AHY sebagai ketum Partai Demokrat menggantikan ayahnya Pak SBY itu bisa menjaga soliditas. Nah, tapi yang lain gue ingin katakan, ya walaupun gue bilang wajar, wajar belum tentu baik ya. Kalau betul tadi sinyalemen ya ada keterlibatan lingkaran dalam istana, ini tentu kita sesalkan. Ya, karena politik tuh jadi jorok gitu. Jadi jorok kan. Ya, akhirnya apa ya kita nggak bisa berharap banyak pada sebuah parpol yang tadi pergantian kepemimpinannya itu terjadi secara tidak konstitusional. Ya gampangnya gue berpikir gini, lu kalau secara internal aja ya dalam tadi konteks mengganti kepemimpinan itu tidak konstitusional. Ketika parpol itu katakan saja ya berkuasa, bagaimana kita sebagai rakyat percaya bahwa orang-orang parpol tadi akan menegakkan konstitusi dan bertindak berdasarkan konstitusi. Again ya guys, ini kalau sinyalemen AHY dan orang Demokrat bahwa ada keterlibatan lingkaran dalam istana itu benar ya, ini sangat kita sayangkan. Ya, kita tunggu ya progres dari case yang menarik ini kayak apa. Guys, sebelum gua akhiri gue pengen ngingetin ya, di FNN kita sudah punya kanal baru yaitu OTR ya. OTR itu bukan on the spot ya. OTR itu adalah off the record FNN. Nah, di sini formatnya gua ngobrol-ngobrol nih bersama sesama jurnalis senior FNN ya. Sementara ini gua biasa ngobrol dengan Bang Hersubeno Arif atau Bung Hersubeno Arif ya. Kenapa namanya OTR? Karena kita ngebongkar nih behind the scene. Hal-hal yang mungkin masih tertutup ya dari banyak berita populer yang berseliweran di media termasuk media sosial ya. Ya lu bisa join, lu bisa tonton video-videonya juga of course subscribe dan share ya. Nanti kita share linknya di deskripsi dari video ini. Oke, itu aja guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.